Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini kita Rame sekarang nih. podcastnya bareng Oji dan Yanti. Ya, pagi ini kita baru saja kedatangan tamu spesial. Jadi pagi ini Kak Kaisan Iya. bersama ibunya Kak Santi datang ke rumah untuk Meliput apa tadi kegiatannya ya? untuk meliput kegiatan Amati sekitar. Ya Oji Oji sama dan Yanti. Yanti amati sekitar rumah. Jadi gitu. sepertinya Kaisan kan sebagai penggagas kegiatan amati sekitar. Jadi teman-teman mungkin kalau penasaran kegiatan seperti apa bisa mampir ke webnya di garasi. Kayaknya Kaisan punya blog sendiri Ya juga. di garasi, pokoknya di garasi tinggal cari deh, aku lupa linknya. Pokoknya ada di garasi atau nanti kita sertakan di deskripsi. Iya. Nah, itu Kaisan itu karena memang praktisi atau anak muda yang senang banget sama dunia perunggasan dan sudah berpengalaman mengamati banyak burung di berbagai banyak tempat, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, di luar pulau bahkan. Nah, itu yang kemudian membuat Kaisan di dalam masa di rumah aja ini membuat sebuah kegiatan yang menurutku menarik sih, Mak. Menarik banget. Karena dia mengajak anak-anak untuk lebih peka untuk melihat keadaan sekitar. Nah, kemarin berapa lama kegiatannya? Hampir 1 bulan ya, Ji ya. 1 bulanan deh. Selama Juni kayaknya deh. Selama bulan Juni ya. Ada berapa tugas, Mah? Oji, Yanti ingat nggak ada berapa tugas dari Kak Kaisan kira-kira? Kayaknya 8 ya. 8 set gitu ya. Ada 8 set pertemuan yang kita lewat email sama Google Lewat Classroom Google ya. Classroom terus itu yang kemudian membuat hari-hari Oji dan Yanti selama di rumah aja ini pun juga jadi ada aktivitas yang menarik. Nah, coba Ji cerita Ji, apa yang menurut Oji paling menarik dari kegiatan amati sekitar? Yang paling menarik adalah kalau pas mengamati sekitar, pas aku melihat burung bertengger dan burung terbang ya guys, ya teman-teman. Nah, karena burungnya tuh kalau pas terbang tuh zut gitu, kayak cepat gitu, jadi zut gitu kayak cepat kilat. Nah, aku jadi senang banget ngelihat burung terbang gitu, karena tuh rasanya gimana ya, kayak terbang gitu, terbang syur gitu. Selama ini sebenarnya sudah ada, cuma dia nggak terlalu dilihat ya, biasa aja ya ngelihat burung terbang. Ngeliat burung ya, oh ya burung gitu ya. Kalau bertengger tuh kita jadi bisa melihat warna burungnya apa, kepalanya hitam, badannya putih, ada jambulnya ga gitu. Terus habis itu perilakunya lagi mandi, lagi melihat kiri kanan atau sedang berjaga-jaga, itu kan kalau bertengger kita bisa melihat semua itu. Kalau mau lebih jelas ya, kita bisa pakai teropong supaya bisa lebih lihat apakah paruhnya panjang, pendek, atau ada yang jambul, matanya apa, warnanya berwarna-warni atau apa itu. Kalau Yanti, apa Yanti yang paling menarik dari kegiatannya Kak Kaisan kemarin selama amati sekitar? Melihat burung terbang sama melihat burung bertengger, karena bertengger burungnya jadi kelihatan burungnya perutnya gendut atau enggak. Ya perutnya lucu sekali. Terus kalau bertengger jadi bisa lihat jelas. Kalau terbang ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi pengen ngerasain terbangnya burung kayak apa. Tadinya pengen rasain terbang gitu maksudnya. Iya, tadinya saat belum ada kegiatan amati sekitar, ada burung lewat banyak banget, nggak peduli. Biasa aja ya. Nah, kalau buat Mama nih sebagai yang lebih menemani Oji sama Yanti, apa yang Mama rasakan juga dari kegiatan ini? Ya, yang paling dirasakan yang jelas seru banget.
anak-anak tuh dari yang tadinya biasa-biasa aja gitu kan ngelihat burung, sekarang tuh jadi kayak punya lebih peduli lagi, lebih mengamati lagi apa yang sih yang ada di sekitar kita gitu kan. Tadinya mungkin kita sambil menjemur baju di jemuran ya biasa aja ada burung terbang, terus sekarang tuh jadi lebih pingin tahu lagi kan, lebih pingin melihat warnanya, jenisnya gitu. Jadi senang sih, maksudnya nggak hanya buat Ojianti, aku pun juga jadi lebih peduli, lebih pingin senang aja gitu ngelihat, oh iya ya ternyata di sekitar kita tuh banyak burung yang datang gitu kan. Berbagai jenis gitu. Tadinya kayaknya ya burung gereja aja gitu. Gitu. Nah, menurut Yanti dari kegiatan amati sekitar apa yang paling menantang? Paling seru apa? Apa yang menantang? Apa wah ini sesuatu yang baru nih apa menurut Yanti? Pas ngeliat burung baru bertengger. Nah, pas mau lihat itu burung apa dia langsung pergi. Oh, jadi belum sempat ngamatin udah pergi gitu ya. Kayak kesel. Masa kesel? Kalau Ji apa Ji yang paling menantang dari kegiatan amati sekitar? Yang paling menantang adalah melihat burung bertengger ya. Soalnya kalau melihat burung bertengger misalnya jaraknya dekat, nah biasanya suka dibesarin pakai kamera. Nah kalau kamera kan kalau mau dibesarin makin jauh makin blur kan, jadi itu bukan yang kayak teropong, jadi kalau kita lihat masih jelas. Nah jadi kalau pakai mata nggak jelas, pakai kamera nggak jelas. Jadi untuk menebak apa jenis burungnya itu menjadi menantang. Jadi itu ya apa alatnya ya, kalau punya alat yang lebih bisa ngeliat lebih jauh lebih asik ya. Iya. Kalau Mama apa mah dari kegiatan paling ini menantang. nemenin anak-anak kan? Paling menantang seru? Itu yang paling seru apa paling menantang nih? Ya menantang. Paling menantang itu sebenarnya lebih ke mengatur waktu. Karena kan dapat tugasnya itu kan bertahap ya, gitu. Ada yang bisa dikerjakan selama 2 hari. Jadi yang nggak ada sih yang hari itu dikerjain langsung selesai sih enggak gitu. Jadi bagusnya itu bertahap. Jadi kita bisa ngatur waktu kita gitu. Nah yang menantang tuh kalau aku lagi sibuk sih sebenarnya, maksudnya lagi ada kegiatan yang lain itu kan ya lewat pengamatannya gitu. Karena ada waktu pengamatannya kan nggak cuma satu waktu ya, ada yang harus pagi, siang, sore. Iya pagi, siang, sore, dan burung itu kan ada waktu-waktunya kan, dia datang ke rumah kita tuh jam berapa, misalnya dari pagi tuh jam berapa, jam 6 sampai jam 10 ya, maksudnya udah mulai ada suara burung tuh. Tapi kan ada saat-saat juga dia ternyata nggak terlalu banyak yang datang gitu, ada saat-saat dia rame banget gitu. Jadi ya ini sih waktu ya, mengatur waktu. Kalau ayah paling senang sama anak-anak juga sih, waktunya anak-anak ketika ngelihat kalian dapat tugas untuk mengamati burung di belahan bumi yang lain. Oh iya, itu senang juga tuh. Itu keren. Kalau nggak karena kegiatan ini ayah nggak tahu bahwa ternyata di YouTube tersedia beberapa situs yang mengamati perilaku burung di beberapa seperti apa ya, mungkin seperti suaka atau hutan-hutan yang memang disiapkan untuk burung-burung di sana bisa datang. Jadi mereka dikasih makan, dikasih minum, terus dari situ kita tahu ya ada burung apa. Dan live ya? Iya live, jadi bukan rekaman. Di daerah mana Ji, ingat nggak? Oji pengamatan di mana tuh waktu itu, Mayanti? Waktu itu pengamatannya kan sebetulnya ada 4 tempat. Nah, yang kita pilih satu. Nah, pas kita pertama tuh kita pilih, aku dan Yanti pilih Panama Fruit Feeder ya. Nah, di situ sama Texas. Nah, Panama Fruit Feeder. Nah, pas aku mengamatan kan pagi, siang, malam. Nah, pas aku pagi kan aku lihat ada burung terbang nyuri makanannya. Ada pisang burung apa gitu. Di sana kayak apa? Ada burung kayak cinenen pisang. Terus habis itu burung berwarna biru. Burungnya kayak burung yang digambar kartu pos. Oh gitu. Kotak pos itu. Nah, terus habis itu ada burung warna merah. Banyak sih burung yang kita nggak pernah lihat ya, karena jenisnya tuh belum nggak pernah kita lihat. Jadi kita tuh harus cari
apa namanya. Nah, dari jenisnya. dan menariknya setelah kita siang tetap siang kan. Nah, pas kita malam, di waktu. pas kita malam kok tetap siang ya. Gitu. Terus abis itu tunggu, Makanannya sama. makanannya sama. Terus kok ada burung besarnya nyolong lagi kok. Nah, terus pas habis itu aku pagi lihat lagi, emang Sama benar juga. ini tuh rekaman. Nah, makanya Akhirnya kita akan pindah ke West Texas. West Texas hummingbird feeder gitu ya. ya. Hummingbird tuh kayak burung kolibri ya. Iya, Nah, habis itu Warnanya apa Yanti? Burung kolibri. kolibri. burungnya biru Kolibri hijau gitu kayak ya. warna keemasan. Warna kemasan. Warna ungu Biru tapi emas hijau ungu gitu. itu. Badannya putih. Dia warnanya bagus tuh. Warnanya Kalau itu betul-betul live. Nah, jadi itu pagi itu banyak, pas siang malam Di sana malam. gelap, nggak ada apa-apa. Nah, Karena di sana nah makanya malam. jadi kita nggak lihat, cuman ngeliatin 0-15 menit gitu. Ya. Habis itu pas malam betul-betul pagi, karena baru pagi, betul-betul baru pagi itu ya. Karena jadi ini artinya itu nggak betul-betul live ya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk yang itu. Dan waktu pengamatannya kan kalau bisa 3 kali kan. Iya. Supaya lihat bedanya. Supaya lihat bedanya gitu. Pagi, siang, malam. Ya. Mm. Oke, jadi banyak banget ya ternyata manfaat dari kegiatan ini. Dan kemarin itu ada yang pakai Zoom meeting tuh, kegiatan apa namanya? Oh, yang terakhir, yang Iya. penutup ya. Itu. Kegiatan game. Jadi setelah selesai kegiatan pengamatan ini, ada tambahan kegiatan lagi dari Kak Kaisan ya. Namanya kegiatan Ketemuan di- apa, VTS tuh apa sih? Kegiatan apa panjangannya? VTS. WTS itu Soalnya apa, sebetulnya kegiatan VTS. Saya kan kemarin cuma ngeliat sekilas aja kan, nggak ngikutin kegiatan keseluruhannya apa gitu. Ketemu sama Kak siapa aja di sana? Yang jadi mentornya siapa? Kak Indo sama Kak Kaisan. Oh, Kak Ina sama Kak Kaisan. Kak Kaisan juga ikut. Dan di situ ada berapa pesertanya? Di situ sekitar 8 kayaknya atau 8 sampai 10. 8 atau 4 Eh? atau apa ya? 8 atau 10 ke bawah lah pokoknya. Nggak terlalu 10 banyak. ya. 10 ya. Terus apa yang menarik menurut Oji dari kegiatan VTS kemarin? Yang paling Apa yang menarik disaringkan? Karena kan ngobrolnya berapa lama tuh? Sekitar 2 jam ada ya? 1 jam 45 menit. Ya, itu Jam apa? 30 menit. Apa aja yang dibahas awalnya? Awalnya tuh adalah mengamati, menyimak dan melihat gitu. Mengamati, menyimak, terus satu lagi kesimpulan gitu. Nah, 3 itu. Ada berapa gambar yang dikeluarin? Kalau Yang gambar diingat ada nggak? 3. Ada 2 Nah, atau 3? kalau yang pertama tuh orang, yang kedua karyanya Kak Kaisan. Oh gitu. Oh iya. Yang pertama tuh kita harus jadi kita tuh ada lukisan beberapa orang. Nah, kita pilih 1 orang. Nah, kalau sudah pilih 1 orang, nanti satu-satu tulis di chat. Terus habis itu 1 Oji, 2 Yanti itu. Terus habis itu setelah udah, nanti ditanya, menurut kamu ini sedang ngapain, lagi ngapain, dan sedang apa gitu. Ya. Atau melihat kenapa gitu. Iya. Sedih, senang, marah gitu. Jadi memperhatikan gambar disuruh itu ya, gitu. Jadi- Jadi itu pakai imajinasi gitu. Sedang apa gitu. Misalnya ada Contohnya? orang yang menari, Contohnya apa Yanti? Jadi ada Misalnya. contohnya ada orang yang lagi minum, ada yang menari, joget-joget, ada yang lagi masak, nenek-nenek mungkin sama anaknya. Nah, terus ada orang yang mau masuk ke rumahnya. Terus di belakangnya ada yang nggak sadar, ternyata ada 2 orang. Oh gitu. Ada 2 orang kecil lagi ngapain itu. Oh, gitu. Ada lagi hujan malah pergi-pergi. Nah, dari situ kan tadi katanya ada berapa peserta? Ada 8 atau 10 peserta. Kabarnya ini adalah peserta dari kegiatan amati di sekitarnya Kaisan ya. Yang kabarnya berapa? Ada banyak kan? Pertama tuh kalau nggak salah 200. Oh, Habis 200 itu, peserta. Dari 200 itu kayaknya nggak semua join ya, entah karena apa. Terus diseleksi lagi jadi 180 lebih kalau nggak salah.
Habis itu dari 180 ini yang berhasil selesai tepat waktu mungkin ya, itu ya 11 anak, 11 pas 10. Wah, 10 anak berarti itu. Oji sama Yanti sudah berhasil melewati tantangan-tantangan sehingga terpilih dari 11 anak dari sekitar 180-an peserta. Itu keren banget. Nah, tadi VTS itu Bu ternyata artinya Visual Thinking Strategy. Iya. VTS. Jadi Visual Thinking Strategy. Jadi kalian dengan mengamati apa yang bisa kalian simpulkan gitu. Karena dan ini katanya sih merupakan kegiatan yang harusnya buat anak di atas 14 tahun. Iya. Kira-kira kalian bisa nggak ketika anak-anak usia 11 tahun ke bawah ini melakukan itu? Dan tadi sih Kak Santi cerita senang dengan respon. Kak Inu senang gitu. Kak Inu senang dengan responnya, khususnya Oji sama Yanti ya ketika mengikuti itu dengan baik. Karena kan itu harus berani berpendapat kan, maksudnya berani ngomong gitu. Ya mudah-mudahan ini sharing ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan bahwa banyak kok kegiatan di sekitar kita yang bisa bermanfaat buat anak-anak. Dan senang, maksudnya dari kegiatan ini nih Mas, aku juga jadi tahu, oh iya ternyata Oji sama Yanti punya ketertarikan kan. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu juga ternyata mereka menikmati. Betul. Gitu. Jadi memang buat para praktisi homeschooling salah satu kuncinya kan memang isunya katakanlah di pertemanan, sosialisasi. Nah itu memang perlu dicari, perlu ditemukan, dan dari pertemanan itu, dari jaringan itu nanti kemudian biasanya info-info menarik ini suka beredar nih. Tinggal cari aja apa yang paling cocok sama anaknya. Misalnya kemarin kan Yanti workshop kubisme, kalau Oji kegiatan amati sekitar sama Yanti juga. Terus pokoknya dengan online ini banyak banget deh yang bisa dilakukan sebetulnya. Nah semoga apa yang menarik? Jadi ada lukisan. Nah lukisannya ada maksudnya, jadi di message-nya ada tulisan 1 Yanti, 2 Oji. Nah jadi yang ke 1 bilang ini lukisannya kayak lagi apa, misalnya dia lagi mau ngasih makanan jagung-jagung buat burung. Burungnya datang-datang, kepalanya ada yang kepotong di sini, di kepala deket hidungnya kayak jidat, kayak ada sarang burung. Ada yang lagi bikin sarang burung di atas jidatnya. Iya. Terus artinya apa itu maknanya? Ada bermasing-masing, jadi semua banyak orang bisa berpendapat. Jadi kalau ada yang pendapatnya beda gitu boleh bilang enggak ini bukan kayak gini. Nah tapi karena masing-masing erat pada pendapatnya, jadi kayak gitu nggak dipakai. Jadi semuanya ada yang nggak berpendapat dari temannya yang lain, diam aja. Gitu. Jadi tuh semuanya setuju sama yang pendapat teman-teman yang lain. Oh gitu. Gamenya nggak ada salah benarnya. Nah sebetulnya ini poin yang mau kita angkat dari podcast ini, yang ingin kita sharingkan dan kita catat sebenarnya sih. Ini kan refleksi keluarga kita ya, bahwa menanamkan budaya berpendapat terhadap anak-anak sejak kecil itu penting. Menanamkan bahwa setiap manusia itu boleh banget punya persepsi, punya respon, punya pendapat terhadap sebuah hal yang sama gitu. Dan itu bisa berbeda dan itu biasa dan nggak apa-apa. Punya sudut pandang berbeda itu nggak apa-apa. Yang penting kemudian dari berbeda itu disertai dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu termasuk menghargai pendapat orang lain. Betul. Di lukisannya ada yang jawab orangnya mau hancurin Mars di luar angkasa. Kenapa? Itu kan mungkin dia punya sudut pandang yang berbeda, karena kita kan dibesarkan dengan budaya berbeda, dengan nilai berbeda, sehingga memandang sebuah hal berbeda itu sangat biasa. Iya, benar. Nah, kekayaan ini yang sebetulnya menjadi kekayaannya keluarga homeschooling, karena semakin banyak keluarga, semakin banyak sudut pandang, semakin banyak kekayaan, sehingga kita bisa belajar. Iya, betul. Iya, terima kasih ya Oji, Yanti, Mama udah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Semoga jadi hari ini menjadi pagi obrolan kita yang kedatangan bermanfaat. itu ya, kedatangan Kak Kaisan, Dan dan selesai syuting.
semoga ini menjadi kegiatan yang menginspirasi. Dan sekali lagi kegiatan ini misalkan kok nggak ada sih di sekitarku yang mengadakan, kita bikin sendiri aja gitu. Tinggal inisiatif aja orang tua, mengalokasikan waktu dan sumber daya, lihat apa yang anak-anaknya minati, terus kemudian bikin deh kegiatan. Bisa cari harta karun, bisa menggambar bersama, bisa mengamati burung bersama dan sebagainya, mengamati satwa-satwa yang lain mungkin, bisa mengamati apa yang ada di sekitarnya, kucing. Intinya kan? gini, selama COVID ini kan juga tidak membatasi kita ya untuk tidak melakukan sesuatu. Betul. Untuk tetap produktif di rumah. Iya. Jadi kalau kayak Ojianti mungkin terbatas untuk bisa keluar, malah nggak keluar ya, untuk berkegiatan bersama teman-teman di luar gitu. Tapi kan kegiatan online kan tetap bisa berjalan, atau kegiatan-kegiatan di rumah yang mereka bisa lakukan kan tetap bisa dilakukan gitu. Iya. Oke, terima kasih Ojianti. Makasih Ojianti. Sampai kita ketemu lagi di podcast Keluarga Nandito Nandito yang lainnya. Dan yang lainnya. bye-bye. Dadah.